Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rindiani dari jurusan Tadis IPS kelas 5B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah Indonesia masa Orde Baru dan peristiwa penting masa Orba. Masa Orde Baru ialah periode sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 setelah terjadinya gerakan 30 September atau G30S yang gagal. Orde Baru berakhir pada tahun 1998 setelah mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya akibat tekanan reformasi dan demonstrasi mahasiswa yang masif. Di sini ada beberapa peristiwa penting selama masa Orde Baru, antara lain sebagai berikut. G30S atau PKI atau Gerakan 30 September atau Persatuan Komunis Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi percobaan kudeta yang dilakukan oleh sekelompok anggota militer yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Upaya kudeta ini gagal, namun menjadi pemicu bagi pemerintah Orde Baru untuk melancarkan kampanye anti PKI yang sangat keras. Akibatnya terjadi pembunuhan massal, terjadi anggota PKI dan simpatisannya di berbagai tempat di Indonesia. Kemudian pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto ini setelah G30S atau PKI, Soeharto memimpin militer untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden pertama Indonesia. Soeharto kemudian menjadi Presiden kedua Indonesia. Berikutnya, Operasi Trisula. Pada tahun 1975, Indonesia melancarkan Operasi Trisula untuk mendukung integrasi Timur atau sekarang Timor Leste ke wilayah Indonesia setelah jatuhnya koloni Portugis di sana. Pendudukan Indonesia atas Timur berlangsung selama lebih dari 2 dekade dan diwarnai oleh konflik yang mengakibatkan banyak korban. Berikutnya, program pembangunan Orde Baru ini dibawa kepemimpinan Soeharto. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama melalui program pembangunan yang dikenal dengan sebutan pembangunan 5 tahunan. Meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, hal ini juga menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang besar dengan kelompok tertentu mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya. Berikutnya, reformasi agraria. Pemerintahan Orde Baru mengimplementasikan program-program reformasi agraria yang pada kenyataannya tidak selalu berhasil. Pembagian tanah kepada petani sering kali tidak sesuai dengan harapan dan terdapat klaim bahwa kebijakan tersebut menguntungkan korporasi besar daripada petani kecil. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Pada akhir 1990-an, krisis keuangan dan ekonomi yang melanda Asia juga memengaruhi Indonesia secara serius. Terjadi penurunan nilai tukar rupiah, inflasi
kerja dan terjadi kebangkrutan di berbagai sektor ekonomi. Hal ini memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah Soeharto dan memicu demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menuntut reformasi. Berikutnya, reformasi dan jatuhnya Orde Baru. Tekanan dari demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998, terutama setelah insiden Trisakti dan tragedi Semanggi, menyebabkan Soeharto mengundurkan diri jabatan presiden pada bulan Mei 1998. Hal ini mengakhiri Orde Baru dan membuka jalan bagi era informasi di Indonesia. Berikutnya, Dwi Fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Konsep Dwi Fungsi ABRI menggambarkan peran ganda militer sebagai alat pertahanan negara dan sebagai agen pembangunan sosial politik. Hal ini memberikan militer pengaruh yang signifikan dalam politik dan pemerintahan Indonesia selama Orde Baru. Berikutnya, pembangunan transmigrasi. Pemerintahan Orde Baru meluncurkan program transmigrasi yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat penduduknya. Program ini bertujuan untuk meratakan pertumbuhan penduduk dan mengembangkan daerah-daerah yang terpencil. Berikutnya, pengendalian media dan kebebasan berekspresi. Selama Orde Baru terjadi pengendalian ketat terhadap media dan kebebasan berekspresi. Pemerintahan memiliki kendali kuat atas media massa dan seringkali melakukan sensor terhadap berita dan opini yang dianggap mengganggu kestabilan politik. Berikutnya, konflik di Aceh dan Papua. Daerah-daerah seperti Aceh dan Papua mengalami konflik separatisme yang berlarut-larut. Pemerintah melakukan operasi militer dan upaya-upaya penyelesaian konflik. Namun, masalah ini terus berlanjut hingga era reformasi. Selanjutnya, korupsi dan nepotisme. Selama masa Orde Baru, korupsi dan nepotisme menjadi masalah serius yang merajalela. Kelompok-kelompok terkait dengan rezim Soeharto mendapat keuntungan besar-besaran dari sistem ini. Sementara rakyat biasa seringkali tertindas dan mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi. Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan industri. Meskipun banyak kritik terhadap distribusi ekonomi yang tidak merata, masa Orde Baru juga melihat pertumbuhan industri yang signifikan di Indonesia. Banyak proyek infrastruktur besar dan investasi asing masuk ke negara tersebut. Meskipun terkadang hal ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Berikutnya, pemilihan umum dan partai politik tunggal. Selama Orde Baru, terdapat sistem partai tunggal yang disebut Golkar yang mendominasi politik Indonesia. Partai ini secara resmi merupakan satu-satunya partai politik yang diakui dan memiliki kendala yang kuat dalam pemilihan umum, sehingga tidak memberikan ruang yang signifikan bagi partai oposisi untuk bersaing secara bebas. Berikutnya, pembangunan infrastruktur dan proyek mega. Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto melakukan berbagai proyek infrastruktur besar-besaran seperti pembangunan jalan tol, bendungan,
pembangkit listrik, dan proyek-proyek mega lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Berikutnya, keterlibatan Indonesia dalam konflik regional. Indonesia terlibat dalam berbagai konflik regional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Misalnya, keterlibatan dalam konflik di Vietnam selama Perang Vietnam dan perannya dalam pembentukan ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tahun 1967. Yang terakhir, kebijakan kebudayaan dan pembentukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pemerintahan Orde Baru menekankan ideologi Pancasila sebagai landasan negara yang menggantikan konsep Marxisme yang dianut pada masa sebelumnya. Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal yang diresmikan dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.